Selamat malam, Miss. Dalam kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang kata sandang dan kata ganti. Dengan anggota saya sendiri, Jessica. Saya Octavia. Presentasi akan kita dimulai dari Octavia. Pertama, saya akan menjelaskan kata ganti dari segi pengertian, ciri-ciri, jenis, dan contoh. Pengertian kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimasukkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Kata ganti sendiri memiliki nama lain yaitu pronomina yang jenis katanya menggantikan nomina atau frasa nomina. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kata ganti. Eh, Ciri-ciri kata ganti sebagai berikut yaitu bisa berubah sebagai dengan subjek atau objek, berfungsi sebagai subjek atau objek, dan terdapat dalam berbagai bentuk seperti tunggal dan jamak. Bisa berubah bentuk sesuai dengan jenis kelamin, jumlah, dan taksonomi, atau tergantung pada siapa yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kata ganti. Jenis-jenis kata ganti yang pertama yaitu kata ganti orang. Kata ganti orang dapat digunakan untuk menggantikan kata benda atau persona. Dan kata ganti penanya digunakan untuk menanyakan benda, waktu, tempat, jumlah, dan sebagainya. Dan kata ganti pemilik atau kepunyaan itu digunakan untuk menyatakan suatu pengganti atau kepemilikan. Dan kata ganti penghubung itu untuk penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Kata penunjuk sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Dan kata ganti tak tentu digunakan untuk menunjukkan hal atau informasi yang tidak jelas. Selanjutnya itu contoh penggunaan kata ganti. Contoh kata ganti eh, berdasarkan kata ganti orang yaitu kata ganti orang pertama tunggal yaitu contohnya saya dan aku. Dan kata ganti orang pertama jamak contohnya kami dan kita. Dan kata ganti orang kedua tunggal contohnya kamu, Anda, dan kau. Kata ganti orang kedua jamak contoh kata yaitu kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal contohnya kata dia dan beliau. Dan kata ganti orang ketiga jamak contohnya mereka. Dan contoh kalimatnya yaitu kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya contoh penggunaan kata ganti berdasarkan kata ganti penghubung. Contoh kalimat yaitu seseorang yang berbicara padaku adalah pamanku. Contoh katanya yaitu yang, eh, yaitu menghubungkan antar kalimat induk dan penghubung kata induk kalimat dan akhir kalimat. Dan selanjutnya yaitu kata ganti penanya, yaitu kapan dia datang ke kota. Eh, Katanya yaitu kapan dan siapa, menanyakan suatu alamat. Selanjutnya, contoh penggunaan kata ganti berdasarkan kata ganti pemilik atau kepunyaan. Eh, Contohnya yaitu mobilku baru saja dicuci. Untuk kata ganti pemiliknya, contohnya yaitu ku-nya. Selanjutnya kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yaitu hubungi saja aku kalau kamu
kamu mau mampir ke sini. Dan contoh katanya yaitu sini. Dan ada yang lain yaitu di sini atau itu. Dan contoh penggunaan kata ganti berdasarkan kata tak tentu yaitu aku punya sesuatu istimewa untukmu. Dan sepertinya ada seseorang yang mengintip dari balik jendela. Dan contohnya itu eh, mu dan nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica 05. Jadi, kata sandang yang akan saya bahas dalam kata sandang adalah pengertian, fungsi, jenis, dan contohnya. Apa itu kata sandang? Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Umumnya digunakan untuk mengubah identitas atau penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Untuk fungsinya, fungsi kata sandang yang pertama membentuk kata benda dari kata ganti orang, yang kedua memberikan suatu perbedaan antara atau batas suatu kata atau frasa, menggantikan kata sifat menjadi kata benda pada kata sandang netral. Untuk jenis kata sandang sendiri dibagi menjadi tiga, ada tunggal, jamak, dan netral. Kata sandang tunggal adalah kata sandang yang menyertai seseorang atau sesuatu yang bersifat tunggal atau satu. Dan untuk jamak adalah kata sandang yang digunakan untuk menyertai nama orang atau benda hidup dalam jumlah lebih dari satu. Maka digunakan kata sandang jamak. Dan netral adalah kata sandang yang bersifat penggunaannya tidak harus mengharuskan berdasarkan jumlah. Nah, dalam kata sandang tunggal terdiri dari sang, yang, sri, hang, hyang, dan dang. Dan untuk jamak ada umat, kaum, dan para. Dan untuk kata sandang netral ada si dan yang. Mari kita masuk ke contoh kata sandang. Nah, contoh kata sandang yang di sebelah kiri ada kata sandangnya dan yang sebelah kanan ada contoh kalimatnya. Di sang, sang adalah kata sandang tunggal yang digunakan untuk menyertai nah, penyebutan manusia, makhluk hidup, dan benda mati yang dianggap memiliki martabat yang tinggi. Contohnya, seluruh peserta upacara memberikan hormat pada sang merah putih. Yang kedua ada yang adalah kata sandang tunggal yang biasanya digunakan untuk menyertai penyebutan nama Tuhan atau seseorang yang dimuliakan. Contohnya, sebagai manusia, kita hanya mampu menerima takdir yang maha kuasa. Dan untuk Sri adalah kata sandang tunggal yang biasanya digunakan untuk menyertai nama panggilan seseorang yang memiliki gelar, seperti keturunan raja. Contoh kalimatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri acara Gerebek Suro. Dan untuk hang, hang adalah kata sandang tunggal yang digunakan dalam karya sastra lama untuk menyertai nama panggilan seseorang yang dihormati. Contoh kalimatnya, Hang Tuah berada di rumah ibunya saat kebakaran melanda pemukiman warga. Dan untuk hyang adalah kata sandang tunggal yang biasanya digunakan untuk menyertai nama panggilan kepada dewa atau dewi. Contoh kalimatnya, semua umat Hindu percaya Hyang Widi senantiasa menjaga mereka selama mereka melakukan dharma. Dan untuk dang biasanya digunakan dalam sastra lama dan hanya untuk nama panggilan wanita yang dihormati. Contoh kalimatnya, Dang Kiran memastikan untuk menerima pinangan Hang Rama. Dan untuk umat adalah kata sandang jamak yang digunakan untuk menyertai sekelompok orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama. Contohnya, umat Islam adalah pemeluk agama terbesar di dunia. Dan Islamnya itu adalah keyakinan dan kepercayaannya. Dan untuk kaum adalah kata sandang
yang digunakan untuk menyertai nama sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama. Contohnya, kaum muslimah NU sedang mengadakan takbir akbar sekeliling sejabotabek. Dan selanjutnya ada para. Para adalah kata sandang jamak yang digunakan untuk menyertai sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam aspek tertentu. Contohnya dalam aspek pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Contohnya, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian untuk si adalah kata sandang netral yang biasanya cukup populer karena digunakan dalam dongeng. Dan kemudian si juga biasanya digunakan untuk membentuk kata benda dari kata sifat. Contoh kalimatnya, si kancil memang binatang yang amat cerdik. Itu adalah kata si yang biasa muncul dalam dongeng. Dan kemudian ada kata si yang digunakan untuk membentuk kata benda dari kata sifat. Contohnya, si mancung sedang berkaca di depan cermin. Itu adalah contoh dari kata bentuk yang terbuat dari kata sifat. Dan untuk yang kali ini berbeda dengan kata sandang tunggal. Di dalam kata sandang tunggal yang diperuntukkan untuk nama panggilan Tuhan. Tetapi yang ini diperuntukkan untuk seseorang yang tunggal yang tidak memiliki jabatan ataupun gelar yang tinggi. Sepertinya tadi ada yang menutup pintu. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.